Shalom anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu kembali pada hari ini dalam pembelajaran daring. Baik, kita akan mulai pelajaran kita. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Amin. Pada pagi hari ini saya akan memberikan pelajaran tentang bab 2. Oke, mari kita simak sama-sama apa itu bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Buku paket halaman 17 sampai 23. Apa yang akan kita pelajari? Nah, ada di sini dalam buku paket halaman 17 sampai 18 puisi, ya. Kamu boleh baca itu 3 bait pertama dalam puisi itu kita dapat menemukan pelajaran tentang kesabaran, rasa percaya diri, berani menghadapi keraguan orang, sabar menunggu, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, cerdas dan waspada. Artinya tidak kelihatan terlalu baik atau bijaksana, ya. Tidak mudah terhanyut oleh kemenangan atau hancur karena kekalahan. Nah, itu dia. Nah, bagian B, proses menjadi dewasa. Bertumbuh menjadi dewasa bukan semata-mata hanya fisik saja, melainkan kematangan bersikap dan berperilaku dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Orang yang matang pribadi atau jiwanya mestinya tahu apa yang baik dan yang buruk, ya. Seseorang itu mampu mengambil keputusan sendiri, tidak begitu saja menjalankan nasihat yang diberikan orang lain, tetapi berpikir secara matang sebelum mengambil keputusan. Ia tidak egois, tetapi peduli dengan orang lain, ya. Itu dia orang yang dewasa. Nah, ini kita lihat, kedewasaan bukan dilihat dari usia. Walaupun dia sudah tua, belum tentu dia dewasa tindakannya, ya. Baik, bagian C, kedewasaan penuh menurut Alkitab. Dalam surat 2 Petrus 2 ayat 1 dan 1 Yohanes 4 ayat 1, kita menemukan peringatan-peringatan tentang guru-guru dan nabi-nabi palsu yang berkeliaran dan menyebarkan ajaran-ajaran sesat. Mereka berusaha untuk membuat orang Kristen menyangkal Yesus Kristus, dengan kata lain, berusaha membujuk supaya orang Kristen meninggalkan Yesus Kristus dan menjauhkan diri dari kasih sayang Allah. Itu dia. Sebagai orang Kristen yang dewasa rohaninya, tidak akan mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang sesat, ya. Nah, kita lihat ada berbagai ajaran-ajaran palsu. Apa itu? Children of God. Ini sudah lama ya, udah ada, ya. Pendirinya David Brainerd, ya. Kemudian berubah nama Moses David. Nah, kelompok ini mendirikan komunitas hidup bersama. Mereka mendorong pada perempuan untuk mencari anggota baru dengan melakukan hubungan seks kepada orang yang diharapkan menjadi anggota baru. Nah, inilah dia sesatnya, ya. Pendirinya memperkenalkan diri, ya, ini dia si David nih, dalam suratnya bahwa ia adalah nabi Allah, ya, nabi palsu. Next. Oke, ya. Nah, ini dia, ya, ini dia, ya, supaya nanti kamu mengenal dan boleh membacanya. Baik, next, ya. Nah, yang kedua, ajaran hyper grace atau kasih karunia. Nah, ini dipopulerkan oleh Joseph Prince. Ajaran ini manusia tidak memohon ampun dan mengaku dosanya terhadap Allah, karena Yesus Kristus katanya sudah datang menebus dosa manusia. Menurutnya, dosa manusia sudah dibasuh oleh darah Yesus yang kudus. Jadi manusia tidak lagi dianggap
bertanggung jawab atas dosa-dosanya. Nah, jadi apabila ada suara hati yang menunjukkan dosanya, itu dianggap suara iblis. Ya, suara iblis kalau katanya, kamu berdosa, itu suara iblis. Nah, ajaran ini bertentangan dengan Alkitab, ya. Nah, di Alkitab dikatakan semua manusia berdosa, ya. Nah, Yesus sendiri mengatakan pada murid-muridnya dalam Matius 16 ayat 24, ya, itu dia. Apabila ingin datang ke hadirat Allah, setiap orang harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Nah, apa arti menyangkal diri? Menyangkal nafsu tubuh kita, keinginan daging kita, ya, demi kebaikan jiwa untuk suatu tujuan, menyangkal diri bagi siapa? Bagi Kristus. Jadi ya, bagi Kristus melayani kepentingannya di dunia ini, ya, supaya tahu nanti, ya, itu. Baik. Nah, apa arti salib? Nah, salib itu adalah seluruh penderitaan baik yang diderita sebagai manusia maupun sebagai orang Kristen. Jadi kematian Yesus di salib itu adalah akibat ketaatannya supaya apa? Ya, menyadarkan kita bahwa kita harus juga menanggung kesukaran karena Yesus juga sengsara bagi kita. Jadi menjadi orang Kristen tidak sendirinya membebaskan manusia dari penderitaan dan bertindak sesuai dengan keinginan dirinya sendiri. Nah, justru menjadi Kristen artinya menyerahkan diri ke dalam pimpinan Allah dalam ketekunan ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab serta melakukan segala perintahnya. Itulah dewasa penuh, ya. Baik. Nah, yang terakhir saya ada tugas sama kalian, itu mencatat dari pertama sampai ketiga di catatan agama lengkap dengan tanggalnya. Nah, ingat, buku catatanmu disampul dengan warna hijau. Jadi catatan ini nanti akan kamu kumpul setelah menjelang semester nanti, ya. Oke. Nah, baik, terima kasih. Salam. Minggu depan kita bertemu. Sebelumnya kita berdoa untuk mengakhiri. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa, ya, mencatat catatan daring dari pertama sampai ke 3. Terima kasih. Shalom dari Bu R.